Shalom, selamat malam sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, di tengah keheningan malam ini, mari kita sejenak merenungkan bersama, mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang setia. Ada satu ayat yang menguatkan saya secara pribadi, dan saya percaya ayat ini pun akan menjadi penghiburan bagi Anda juga. Ayat itu terambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini bukan sekedar kutipan rohani yang manis. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 adalah fondasi keyakinan kita bahwa tidak ada satu pun hal yang terjadi secara kebetulan dalam hidup orang yang percaya. Bahkan dalam keadaan yang tampaknya buruk, mengecewakan, atau tidak sesuai harapan, Allah tetap bekerja, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak tinggal diam. Dia menyusun semuanya, termasuk kegagalan, kesulitan, bahkan sakit, untuk satu tujuan, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kebaikan yang dimaksud bukanlah satu kemudahan, tetapi kedewasaan rohani, pengalaman akan kuasa Tuhan, dan pengenalan yang lebih dalam akan kasih-Nya kepada kita semua. Saya ingin membagikan sebuah pengalaman pribadi yang sangat menyentuh hati saya. Beberapa waktu lalu, dalam persiapan untuk ibadah raya di gereja kami, salah satu teman sepelayanan saya yang adalah seorang worship leader, di mana kami akan melayani bersama di dalam ibadah hari raya di hari Minggu. Dia mengalami kondisi yang membuat kami sangat khawatir. Karena beberapa hari sebelum latihan, beliau sudah mengalami suara yang mulai serak. Kami latihan dan ia hampir tidak bisa menyanyi. Suaranya hampir tidak bisa keluar. Tentulah sebagai seorang WL, ini adalah situasi yang membuat panik. Tapi saya melihat bahwa rekan sepelayanan saya ini, dia tetap percaya. Sempat dia berkata kepada saya secara pribadi, "Pak Juan, jikalau mungkin di hari H nanti kalau saya tidak bisa menjadi WL, Bapak tolong menggantikan saya." Saya pun mengangguk, tanda bersedia. Sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pada saat hari Minggu, saat kami doa bersama sebelum memulai pelayanan di konsistori, saya menyaksikan sendiri suatu keajaiban Tuhan. Itu di hadapan saya, dan itu adalah fakta. Dia berdiri di atas mimbar, dan ketika dia mulai menyanyi, suaranya keluar dengan jernih.
penuh kuasa dan mengalir dengan indah. Nada-nada yang sebelumnya sulit dia capai saat latihan dinyanyikan dengan mantap dan menyentuh hati jemaat. Saya terkagum dengan kuasa Tuhan. Allah itu nyata, Allah itu hidup, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya secara teknis dia berhasil, tapi saya yakin bahwa hadirat Tuhan sendirilah yang menopang dan memampukan dia. Sekarang apa yang bisa kita pelajari dari kesaksian ini? Bahwa Allah tidak selalu mengangkat masalah kita, Bapak Ibu sekalian, sebelum hari-hari penting itu tiba. Tetapi dia turut bekerja di dalamnya dan menyatakan kuasanya tepat waktu. Ingat Bapak Ibu, tepat waktu. Mungkin malam ini Anda sedang menghadapi tantangan. Mungkin malam ini Anda tidak bisa sanggup menghadapi setiap pergumulan Anda. Mungkin saja Anda seperti teman saya, merasa tidak mampu, tidak sanggup atau terlambat. Tapi percayalah Bapak Ibu, seperti dalam Roma pasal 8 ayat 28, Tuhan tidak membiarkan satupun bagian dari hidup Anda sia-sia. Asalkan kita mengasihi Dia, tetap berjalan dalam rencananya, maka semua itu akan dirajut menjadi kebahagiaan yang indah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita terus percaya kepada Tuhan, mengasihi Dia dengan sepenuh hati, karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala kehidupan kita. Amin.